Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi Bu Regina dan seluruh pendoa yang terkasih. Kemarin kami telah sama-sama belajar untuk mengenal Bunda Maria sebagai Ratu Surga dan juga Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman. Hari ini kita lanjut ya dengan eh, masih tetap Bunda Maria yang tak bernoda, tapi dia menghadiahkan kita medali wasiat. Jadi kita coba melihat apa artinya dari makna dari medali wasiat. Medali yang mengubah dunia. Itu ukurannya sangat kecil. Saya ada kirim dia punya gambar di tempatnya Bu Regina, mungkin bisa ditunjukkan sebentar di slide. Sangat mungil, panjangnya hanya sekitar 2,5 cm dan lebarnya setengah senti. Kecil aja, tidak ada yang rumit atau menakjubkan tentangnya. Bahkan tidak terbuat dari perak atau emas. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu kecil dan sederhana bisa menjadi kekuatan yang begitu penting di dunia? Namun memang begitulah eh, yang terjadi saat iman bekerja dengan baik. Iman Katolik dipenuhi dengan sakramentali yang bekerja dengan dan menunjuk pada hal-hal spiritual. Sakramental tersebut merupakan pengingat yang kasat mata akan realitas yang tidak kasat mata. Medali wasiat adalah pengingat yang kuat. Terlepas dari ukurannya, kerikil yang dilemparkan ke danau mungkin menghasilkan riak yang besar. Tetapi medali wasiat yang dikenakan dengan iman dan kasih menghasilkan gelombang sebesar tsunami. Apa yang membuat medali ini begitu kuat? Dalam salah satu homili novena abadi daripada Kiran Moran, menyampaikan kepada umat bahwa kekuatan medali wasiat tidak bergantung pada bahan pembuatnya, sebagaimana jenis kertas tempat menulis cek tidak menentukan nilai cek tersebut. Sumber kekuatan medali ini berasal dari surga. Janji yang dibuat oleh Bunda Maria yang diberkati dan disetujui oleh gereja. Bermula pada malam 18 Juli tahun 1830, ketika seorang anak kecil yang cantik berpakaian putih dan memancarkan cahaya surgawi, membangunkan seorang novis muda putri kasih, Catherine Labor, dari tidurnya. Ia mengikutinya ke kapel, tempat semua lilin dinyalakan, seolah-olah untuk misa tengah malam. Setelah mendengar sesuatu yang terdengar seperti gemerisik gaun sutra, Catherine melihat seorang wanita cantik masuk dan duduk di kursi yang digunakan oleh pemimpin komunitas. Ia berkata, saya mendekat dan berlutut, meletakkan tangan saya di lutut Santa Praun Maria. Saat itu juga saya merasakan sukacita termanis dalam hidup saya, kenikmatan yang tidak terlukiskan. Saat Maria menampakkan diri berikutnya pada tanggal 27 November 1830, ia berdiri di dunia dengan kakinya, menginjak kepala ular dengan bola dunia di tangannya. Matanya terangkat ke surga dan wajahnya berseri-seri saat ia mempersembahkan bola dunia itu kepada Tuhan kita. Kemudian Catherine melihat Maria mengenakan cincin-cincin batu mulia di jari-jarinya. Sinar cahaya memancar dari batu-batu yang menyelimuti Maria dalam cahaya yang begitu menyilaukan sehingga aku tidak dapat melihat kakinya maupun jubahnya.
Sungguh di luar kemampuanku untuk memberikan gambaran tentang keindahan dan keagungan sinar-sinar itu. Dalam penampakan ini, Maria mengatakan kepadanya bahwa sinar-sinar itu melambangkan rahmat yang ia berikan kepada semua orang yang memintanya. Batu-batu yang tidak memancarkan cahaya melambangkan rahmat yang orang lupa minta. Kemudian sebuah oval muncul di sekeliling Bunda Maria dengan tulisan, "Ya Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Catherine mendengar kata-kata, "Buatlah sebuah medali yang dibuat seperti model ini." Mereka yang memakainya saat diberkati akan menerima rahmat yang luar biasa, terutama jika mereka memakainya di leher. Rahmat akan berlimpah bagi mereka yang memiliki keyakinan. Kemudian gambar itu berbalik dan Catherine melihat huruf M yang berpotongan di bagian atas dengan sebuah salib dan sebuah palang. Di bawahnya terdapat hati Yesus dan hati Maria dengan 12 bintang yang mengelilingi seluruh gambar. Ketika Catherine Labor menceritakan kepada pembimbing rohaninya, Father Jean Mary Aladel, tentang apa yang telah ia lihat dan dengar, ia ingin mengambil segala tindakan pencegahan untuk memastikan keaslian penampakan tersebut. Baru setelah ia berbicara dengan Uskup Agung Paris dan mendapatkan persetujuannya, medali pun dibuat. Tugas ini awalnya dipercayakan kepada Adrien Jean Maximilien Pace, salah satu pengrajin perhiasan resmi di Istana Louis ke-18 pada bulan Juni tahun 1832. Ia memulainya dengan memproduksi 2.000 medali. Para putri kasih mulai mengenakannya dan memberikannya kepada para lansia dan orang sakit. Hampir seketika penyembuhan-penyembuhan dan pertobatan ajaib terjadi. Orang-orang mulai berteriak-teriak meminta medali dikandung tanpa noda, sebutan aslinya ya. Medali itu dengan cepat menyebar ke seluruh Prancis dan kemudian ke seluruh dunia. Tidak lama kemudian orang-orang menyebutnya medali wasiat. Sesungguhnya namanya adalah medali Maria dikandung tanpa noda. Semua orang menginginkan medali yang dibawa Maria dari surga. Uskup Agung Paris tidak hanya meminta beberapa medali pertama, Paus Gregorius ke-16 juga meletakkan satu di kaki salib mejanya. Dan pendiri suster-suster pelayan hati Maria tak bernoda di Amerika Serikat mencantumkan gambar medali wasiat pada kartu tabisannya. Permintaan akan medali menjadi begitu besar, sehingga antara tahun 1832 dan 1836, Fachet membuat lebih dari 2 juta medali. Ada 11 pengukir lain di Paris yang juga memproduksi medali tersebut. Pada tahun 1846, 16 tahun setelah medali wasiat diberikan kepada Catherine, para uskup Amerika Serikat dengan suara bulat menyatakan Maria tidak bernoda sebagai pelindung negara. Meskipun kemurnian Maria telah lama diyakini sebagai kebenaran gereja, hal itu belum diwatakan secara mutlak. Medali wasiat membantu membuka jalan bagi langkah tersebut dengan menggalakkan devosi kepada Maria yang dikandung tanpa noda. Sesungguhnya medali Maria dikandung tanpa noda ini merupakan katekismus singkat tentang Maria. Di dalamnya kita melihatnya sebagai perempuan yang meremukkan kepala ular dalam Kejadian bab 3 ayat 15 dan perempuan yang berselubungkan matahari dalam Wahyu bab 12 ayat 1.
Kita melihat hati Yesus dan Maria bersatu di kayu salib. Kata-kata yang menegaskan kemurnian Maria melingkarinya, dan sinar dari tangannya menggambarkan sebagai penyalur rahmat Allah. Maka tidaklah mengherankan ketika pada tanggal 8 Desember 1854, dogma dikandung tanpa noda secara resmi ditetapkan oleh gereja. Ini kita lanjut dengan sebutan ibu atau bunda. Medali wasiat adalah anugerah surgawi dari Maria bagi kita. Medali ini milik semua orang karena beliau adalah bunda bagi semua orang. Lebih dari itu, beliau ingin kita mengenakannya dengan cinta dan kepercayaan, bukan dengan tahayul seperti jimat keberuntungan. Medali ini adalah pengingat tanda nyata yang melaluinya beliau mengungkapkan cinta dan keibuannya. Untuk membantu kita, kita perlu mengenakannya sebagai anak-anak sejatinya, berusaha sebaik mungkin untuk meneladani kebajikannya, untuk bertumbuh lebih dalam iman kita, dan untuk melihat melampaui kebutuhan kita sendiri, serta mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang miskin, yang terlupakan, dan yang kesepian. Medali ini adalah pengingat bahwa beliau selalu siap mendengarkan, meringankan penderitaan kita, menghibur kita saat kita berduka, menyembuhkan jiwa dan raga kita, dan menyelamatkan kita di masa-masa pencobaan. Beliau ingin menjadi pendamping kita, sahabat kita, dan pembimbing kita. Namun, semua hal ini membutuhkan balasan dari pihak kita. Dan ini adalah pengingat akan perantaraannya yang penuh kuasa. Maria bukanlah Allah atau Maha Kuasa. Beliau bukanlah sumber rahmat, namun ia menyalurkan rahmat Allah. Dan pada saat yang sama, jiwanya yang tidak bernoda membuatnya sangat kuat di hadapan Allah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Father Moran dalam khotbah-khotbahnya, Allah memandang kuasa secara berbeda dari kita. Baginya, kuasa diukur dari besarnya rahmat dalam jiwa seseorang. Kita tahu bahwa Maria ketika di bumi penuh rahmat. Dari Lukas bab 1 ayat 28. Sehingga kuasanya di hadapan Allah sudah sangat besar bahkan saat itu. Pesta pernikahan di Kana menggambarkan hal ini dengan indah. Atas 4 kata bundanya, mereka kehabisan anggur, Yesus dengan rela mengubah waktunya yang akan datang menjadi saat ini. Kini, sebagai Ratu Surga, Maria memiliki kuasa yang tidak terukur untuk memperoleh rahmat bagi kita semua. Dan rahmat-rahmat itu bisa sangat dahsyat. Dalam khotbah novena Agung Bunda Maria dari Medali Wasiat tahun 1962, Uskup Francisco Furey, Uskup Auxiliary Philadelphia, mengatakan bahwa Maria ingin melindungi kita dari kejahatan yang mengancam kita. Ketika kekuatan musuh yang kuat mengancam gereja dan peradaban barat pada abad ke-16, Paus Santo Pius kelima meminta bantuan Bunda Maria, dan Don Juan dari Austria memimpin Angkatan Laut Kristen menuju kemenangan di Lepanto. Ketika pada abad ke-17, pasukan yang kuat kembali mencoba menaklukkan peradaban Kristen kita. Beato Innocentius ke-11 memohon bantuan Maria, dan sekali lagi ancaman itu ditepis. Kali ini melalui kemenangan Johannes Sobieski, Raja Polandia, di luar kota Wina.
Di era kita sendiri, 9 bulan setelah Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua, Bunda Maria sekali lagi dipanggil untuk mencurahkan berkatnya kepada angkatan bersenjata, didorong oleh para Vicentia dari Provinsi Timur. Para pastor mengorganisasi pasukan doa Maria berlutut. Semua gerakan terdiri dari orang-orang yang berkomitmen untuk mengenakan medali wasiat dan berdoa memohon perdamaian. Setidaknya 10 juta warga sipil dan anggota militer mendaftar untuk menjadi bagian dari gerakan ini dan berdoa untuk perlindungan para pembela Amerika, Provinsi Barat dan Timur, mendengar dari para pria yang kembali dari perang dan mempercayakan keselamatan mereka kepada Maria dari medali wasiatnya. Jadi Bunda Maria dan medalinya sungguh penuh kuasa. Jadi di sini kita telah melihat begitu luar biasa penyembuhan Maria yang medali wasiatnya sama pentingnya saat ini seperti pada tahun 1830. Medali tersebut adalah solusi bagi semua kesulitan yang kita hadapi. Kita lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan penghiburan dan perlindungan Bunda Maria. Kita lebih dari sebelumnya, kita perlu menemukan kedamaiannya. Kita lebih dari sebelumnya, kita perlu tahu bahwa Bunda kita bersama kita, dan memang demikian. Dalam sebuah khotbah yang disampaikan pada tahun 1930-an, pada orang menyampaikan kepada para peserta novena abadi bahwa dalam arti tertentu, kalian hadir di kapel di Paris pada malam ketika Bunda Maria menampakkan diri. Kalian hadir di hati Maria karena pada saat itu ia sedang memikirkan kalian. Bunda Maria meminta kalian untuk memandang medali bukan sebagai hiasan melainkan sebagai tanda yang telah ia bentuk sebagai tanda yang telah keluar dari kedalaman cintanya yang besar kepada kalian. Medali ini membawa pesan bagi Anda. Semua jaminan bukan hanya bahwa ia peduli dengan segala sesuatu yang mengkhawatirkan Anda, tetapi medali ini juga memberikan jaminan bagi Anda masing-masing, para orang kudus atau pendosa, bersemangat atau lalai, sesuatu yang kita sebut kasih atau yang kita sebut kasih sayang. Setiap kali Anda memandang medali Anda, jika Anda mengingat bahwa ketika ia berjanji untuk memperoleh rahmat-rahmat agung bagi mereka yang terberkati kepadanya melalui medalinya, ia memaksudkan Anda secara khusus. Hendaknya kata-katanya meresap bagi kita semua. Kita tutup dalam doa. Bunda Maria, kami serahkan diri dan hati kami menjadi milik-Mu. Doakanlah kami selalu. Amin.